Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bletok atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Gugus Ketua KKG Gugus 01 ataupun yang mewakili, beserta Bapak Ibu Dewan Guru se-Gugus 01 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka dalam acara pertemuan rutin dan kegiatan diseminasi konsep budaya positif oleh Ibu Siti Umairah SPDGR CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan sang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun rangkaian acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan sholawat nariyah yang dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat yaitu sambutan. Kemudian acara yang kelima, seminar diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Umairah SPDGR. Kemudian acara yang keenam, penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan sholawat nariyah bersama dan dilanjutkan oleh pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Salman Farisi. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca sholawat nariyah bersama-sama. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan barokah syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyah ala kulli niyatin shalihah ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
muslimah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qur'an wa tuqwa bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib wa husnul khawatim wa yasaswal waba'u biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qur'an wa tuqwa bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qur'an wa tuqwa bihil hawaij wa tunalu bihil rawaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin bi niyatil qabul wa bi syafa'atir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashaffa'u indaka bis-sholati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anta qadiya hajatina, anta qadiya hajatina, anta qadiya hajatina, fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya mughithu aghithna, ya mughithu aghithna, ya mughithu aghithna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan siraman syafaat dari baginda Rasul, dan apa yang kita panjatkan hari ini senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anis Andriani. Padanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hidup
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Bletok. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Rahmat Agus Saleh. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus KKI nomor 1, yang saya hormati narasumber Ibu Jikom Inti Humairah SPT GR, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Segugus nomor 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana di pagi yang cukup cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT dan beri kesempatan untuk bertemu di kegiatan rutin yaitu KKG nomor 1. Yang kedua, salam salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kelimpahan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa membedakan antara hak dan batil, yang halal dengan haram. Juga mudah-mudahan nanti jadi zaman kita diakui sebagai umatnya dan mendapat selamat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian saya hormati, pertama saya mohon maaf sebelumnya atas nama kepala sekolah. Mohon maaf kepada ibu sekalian karena kepala sekolah pada hari ini tidak langsung hadir, tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Kabupaten Situbondo yaitu workshop kepala sekolah. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru atas kehadiran. Bapak Ibu guru meluangkan waktu dalam aktivitas dan kegiatan ngaji di sekolah kami. Kami atas nama kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kami mohon maaf apabila di dalam pertemuan ini banyak kekurangan dan kehilapan dari segi tempat, sarana prasarana maupun hidangan yang mungkin kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian. Kami sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, dalam acara ini lain dari biasanya. Dalam kegiatan kami itu biasanya kita ngomong masalah pelajaran, dan sekarang kita diseminasi daya budaya positif yang mana sumbernya adalah teman kita sendiri, yaitu Ibu Siti Humairah SPT GR, yang mana alhamdulillah Ibu Jikom sudah lulus dalam proses pendidikan dari guru penggerak, dan mudah-mudahan di gugus nomor 1 ini termotivasi semuanya dan bisa ikut jejak Ibu Jikom dan Ibu Intan sebagai guru penggerak. Amin ya rabbal alamin.
Saya sebenarnya ingin termotivasi juga, namun apa daya, karena usia yang tidak memungkinkan, saya kewajiban untuk 5 tahun. Dan tidak mungkin untuk ikut guru penggerak, cuma ikut menonton saja. Tapi alhamdulillah saya ikut ilmunya Bu Jikung, mengikuti apa yang jadi tugasnya dari Bu Jikung, selalu membantu dan motivasi juga. Saya kira itu, biar nggak panjang lebar. Lebih kurang maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua KKG Gugus 01 Kecamatan Bungatan, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Intan, padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Blentok, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Saleh, karena kebetulan Pak Nur Hariri lagi ada workshop BIMTEK di Dinas Pendidikan. Yang kami hormati pengurus KKG Gugus 01, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari Gugus 1 Kecamatan Bungatan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat di acara diseminasi konsep budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Humairah, CGP Angkatan 10 di Kabupaten Situbondo. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini pada zaman yang sangat modern yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik Bapak Ibu, di sini saya mewakili Pak Anton dari pengurus KKG karena beliau sedang ada dalam acara lain. Di sini Bapak Ibu kita berada di pertemuan rutin KKG bulan Juni. Baik, tetapi sama yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi, acaranya sedikit berbeda. Karena di sini kami pengurus KKG menampung kegiatan-kegiatan yang positif yang akan disampaikan oleh guru-guru yang ada di Gugus 01. Kebetulan di sini alhamdulillah kita pada tahun ini pada angkatan 10 ada 2 CGP yang sudah terjaring dan sudah melakukan pendidikan kurang lebih 2 bulan pada pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu yang pertama ada Ibu Siti Humairah dari SD Blentok dan satunya Bapak Muhammad Azizi juga dari SD Blentok. Semoga Bapak Ibu panjenengan sekalian di sini yang masih belum tergerak, mungkin dengan adanya Bu Cikung, Pak Azizi, saya, kemudian Pak Bevo dan juga Pak Rais yang kebetulan ada di Gugus 1 ini juga akan tergerak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satunya Bapak Ibu apa yang kami pelajari yaitu ini, konsep budaya positif yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ibu Cikung. Ini adalah salah satu rentetan kegiatan yang dilalui oleh Ibu Cikung. Di sini beliau sudah sampai pada modul 1.4. Jadi pada pendidikan guru penggerak itu ada 10 modul Bapak Ibu, dan Bu Cikung sudah sampai di 4 modul. Berarti masih ada tinggal 6 modul lagi. Tetapi tidak terasa Bapak Ibu karena perjalanan guru penggerak ini sangat bervariasi. Ada pembelajaran mandiri, kemudian dari tatap muka, juga ada pendampingan individu bersama pengajar praktek. Ruwet, takut, itu hanya persepsi saja di luaran, dan yang mengeluarkan persepsi tersebut yang tidak mengikuti. Saya rasa yang mengikuti tidak akan memberikan persepsi seperti itu. Dari 0 sampai 10 pasti akan memberikan rentang lebih positif daripada negatifnya mengikuti guru penggerak.
kemudian PNS yang masih belum sertifikasi, belum mempunyai sertifikat pendidik, ini adalah karcis atau sebagai pintu masuk Bapak Ibu untuk bisa terpanggil dalam PPG dalam jabatan. Karena yang diutamakan adalah lulusan dari guru penggerak yang akan dipanggil dalam PPG dalam jabatan seperti itu. Jadi saya mewakili Pak Anton di sini. Seperti yang diketahui di belakang di sana ini didokumentasikan. Full kegiatan ini didokumentasikan. Jadi nanti setelah Bu Ciku mempresentasikan, memberikan materi, akan ada sesi diskusi bersama, tanya jawab. Jadi di sini saya mewakili pengurus memohon dukungan partisipasi aktif agar diskusinya berjalan lancar. Boleh memberikan pertanyaan, memberi saran, umpan balik, atau hanya pendapat positif dipersilakan. Begitu ya Bapak Ibu. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk ikut CGP ya Bu ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu seminar diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Kumeroh SPD GR. Kepadanya disilakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Berto yang diwakili oleh Bapak Saleh, kemudian pengurus KKG 01 Kecamatan Mungatan yang diwakili Ibu Intan. Terima kasih Bapak Ibu Guru Segugus 01 yang telah hadir dalam acara KKG pada bulan Juni ini. Terima kasih banyak. Mohon izin saya di sini memaparkan diseminasi konsep budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya itu bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Di sini banyak senior saya, Pak Andi, Bu Nurjana, dan Bu Atin dan lain sebagainya. Di sini saya junior, Bu. Apalagi di sini ada senior saya, Bu Intan di CGP yang sebagai pengajar praktek juga, Bu Intan di angkatan 10. Mohon bimbingannya Bu Intan. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah diwadahi dengan pengurus KKG. Karena di sini kemarin saya ditelepon sama Bu Intan dadakan tanggal 3 ya Bu ya untuk diseminasinya. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, di sini konsep budaya positif itu merupakan materi yang ada di modul 1.4. Sebelumnya saya di sini mengucapkan salam guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu, di guru penggerak ini saya sebetulnya di sini ngetek Bapak Ibu. Saya tidak pernah di depan seperti Pak Andi yang sering di depan ya Pak Andi ya. Tapi ini tuntutan dari CGP, di mana CGP ini selain yang ditunggu-tunggu lokakarya, karena lokakarya itu dapat sangu ya Ibu ya. Selain itu dapat ilmu juga, namun di situ tidak hanya ilmu yang kita dapat, tapi pengalaman berkumpul dengan orang banyak, sehingga kita dapat menularkan ilmunya, di mana kita dituntut untuk menggerakkan semua komunitas yang ada di sekolah-sekolah. Bapak Ibu, ini ada sedikit pertanyaan pematik. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin Bapak Ibu setuju apa tidak, mohon disampaikan. Dari ketiga ini, mana yang setuju, mana yang tidak, atau setuju semua atau tidak setuju semua. Monggo, ada
ada yang mungkin memberikan pendapatnya? Monggo Bapak. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Begini Bu Mera, setelah saya ikuti BPD kemarin, ini masih ada apa ya? Masih ada di BPD itu. Jadi saya setuju sekali. Karena hukuman dapat mendisiplinkan anak itu benar sekali, sesuai dengan yang saya ikuti kemarin di BPD. Jadi saya kira ketiganya itu sudah baik. Artinya saya setuju. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya ya, mohon maaf. Itu aja. Ya, yang saya alami di BPD kemarin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak, satu lagi mungkin ada pendapatnya. Monggo. Oke, Pak Andri, monggo. Terima kasih untuk pertanyaan pemantik ini. Jadi saya dari guru ya, bukan guru pemula, bukan guru praktik. Jadi ini dari pemikiran saya sendiri. Setuju tidak setujunya dari ketiga hal tersebut, saya lebih cenderung setuju di nomor 2. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman yang bagaimana? Kita lihat hukumannya. Jadi yang pas menurut saya, yang saya setuju itu nomor 2. Sedangkan nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan. Ada segi positif negatifnya. Kalau menurut saya, pemikiran manusia, pemikiran insan itu berbeda-beda. Kalau menurut diri pribadi saya, memberi penghargaan seperti itu, mengajarkan anak itu apa ya? Suatu saat akan berharap. Tak boleh berharap sesuatu itu tidak boleh. Jadi memang apa ya? Dari ketiga pertanyaan atau pernyataan tersebut, saya lebih setuju dengan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ini udah dulu masih menjawab dengan aku. Nah, jadi untuk yang nomor 2 itu membersihkan halaman sekolah, itu malah memberikan nilai-nilai apa ya? Intinya langsung praktek, kemandirian kepada siswa. Maunya saja ya. Kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, hukuman yang bagaimana? Itu ada orang saya kayak ya. Jadi menurut saya cari hukuman kepada anak itu yang membawa anak itu lebih mandiri, kreatif dan ya itulah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana Bapak? Monggo, ada tambahan? Mohon maaf Pak. Oke. Jadi mohon maaf Pak. Jadi saya apa ya? Saya kasih juga sebagai bahan pertimbangan saya ya. Itu kan hukuman itu pastinya yang sesuai. Juga hukuman dengan hal positif yang nomor 2 tentunya juga yang sesuai. Ketiga-tiganya tentunya yang sesuai. Kalau nomor 3 itu mungkin sesuai kemampuan anak peserta didik, mungkin seperti itu. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, terima kasih banyak atas pendapatnya. Nanti kita lihat ya Bapak. Ternyata setelah saya pelajari, saya sebetulnya seperti itu karena di sini hukuman itu yang mendisiplinkan anak ini merupakan apa ya namanya ya, cara kita untuk mendidik anak. Cuma nanti kita lihat apakah itu semua boleh apa tidak, kita sebagai guru, sebagai penghukum itu boleh apa tidak. Tapi kalau di sini menurut kemarin instruktur kami di sini tidak setuju semua karena hukuman itu sangat dilarang. Sebagai guru kita sangat dilarang untuk menghukum, apalagi memberi penghargaan. Penghargaan saja itu sangat dilarang di sini Bapak Ibu. Di materi ini nanti kita lihat kenapa penghargaan itu sebagai penghukum juga. Nah, seperti itu. Nah, di sini topik diseminasi budaya positif yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi,
yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita cepat saja ya karena banyak materi yang kita sampaikan. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, coba Ibu, ini ada kepalan tangan. Coba di sini ada, cobalah buka. Ada A dan B. Ada Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini seumpamanya ya Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah kepalan. Kemudian teman B Anda itu meminta Anda untuk membukanya dengan segala upaya, merayu, membujuk. Nah, apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apakah langsung misalkan diberi mobil langsung dibuka gitu Bapak Ibu? Gimana Bu Atin? Mungkin ada tanggapan? Oke, misalkan Anda punya sesuatu yang berharga di sini. Teman Anda itu diminta untuk membuka. Memintanya untuk membuka, merayu dengan segala hal. Apakah Anda akan membukanya, Bapak Ibu? Ada yang membuka, ada yang tidak. Gimana Bu Irma? Tanggapannya membuka. Kalau saya tidak tetap pada pendirian saya. Ketika itu sudah saya tulis, berarti itu yang berharga buat saya, yang ada tujuannya dari niatan tulisan saya yang saya genggam. Terima kasih. Mungkin ada yang setuju atau membukanya? Ada tidak? Oh iya, monggo Pak. Kalau laki-laki, kalau dirayu gitu, ketika sudah kelima, itu pasti dikasih gitu dan pasti dikasih gitu. Kalau dirayunya sudah memuncak gitu, ya pasti dikasih. Kalau pribadi saya gitu aja. Terima kasih. Ada yang dibuka, ada yang tetap teguh pada pendirian. Nah, jadi kita ke perubahan paradigma teori kontrol. Jadi siapa yang berhak mengontrol genggaman kita adalah siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Ya, jadi kita mau membuka apa tidak itu tergantung kita sendiri. Jadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan seperti ini, jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid. Sebetulnya murid itu bisa tidak kita kontrol Bapak Ibu. Siapa yang mengontrolnya? Nah, sebetulnya murid itu punya kontrol dirinya sendiri. Kita sebagai manusia, sebagai guru tidak bisa mengontrol. Tetapi ilusi kita itu ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nanti kita akan sampai ke kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5, termasuk kebutuhan untuk dipilih. Kemudian paradigma yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini tadi bahwa ilusi kita bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita cepat saja ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti tadi yang disampaikan Pak Andi untuk yang tadi nomor 2 itu bahwa menerapkan hukuman positif itu diperbolehkan, tapi itu cuma ilusi Bapak, ilusi kita. Kemudian lanjut yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Oh, kita orang dewasa itu masak kalah sama anak kecil, seperti itu ya. Kemudian ini
respon dan ada teori kontrol. Yang banyak kita pakai adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Ya kan, kita sering seperti itu. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu. Ya kan, kita sering seperti itu. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ketika ada anak yang salah sedikit itu dijadikan sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, mari kita ubah stimulus respon kita menjadi teori kontrol, di mana kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang mohon maaf bedul gitu apa nakal itu pasti punya tujuan. Mereka punya kebutuhan yang ingin mereka tuju. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Nah, ini disiplin positif. Budaya disiplin positif harus kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Nah, teori kontrol ini atau teori pilihan, ya, di mana ini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tadi yang sudah dikatakan itu, ini adalah ciri-ciri dari teori kontrol. Yang perlu kita pahami adalah untuk realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dicapai. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, kebebasan. Di mana untuk mengontrolnya kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama tipe penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Mana yang pernah kita lakukan? Apakah boleh itu dilakukan semua? Apakah hanya satu yang boleh kita lakukan? Nah, kenapa kok manajer yang untuk menghargai diri sendiri itu yang paling baik? Nah, kenapa? Karena untuk tipe penghukum atau posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah itu cuma motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian kalau teman dan pemantau itu untuk mendapatkan imbalan. Kemudian kalau manajer itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya timbul dalam diri sendiri. Nah, untuk menyapainya kita bisa menggunakan segitiga restitusi, yaitu tahapannya yaitu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi tindakan kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Ya, apa makna disiplin? Makna disiplin di sini adalah artinya belajar. Oke. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Namun sekarang kalau di sekolah sendiri Bapak Ibu, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul enggak? Iya, betul ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu biasanya mendisiplinkan anak itu supaya anak patuh. Betul enggak? Betul. Bahkan ada yang menghukum, bahkan dengan fisik. Nah, itu tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai itu tercantum dalam, ya kita langsung menuju ke yang bawah sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernarasi, mandiri. Nah, kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini kita nanti akan belajar
kenapa penghargaan itu sebagai hukuman. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kata yang diucapkan yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, misalkan anak-anak itu tidak masuk sekolah, misalkan nanti akan dihukum orang tuanya. Itu merupakan teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh katanya yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu biasanya anak disuruh apa itu, oh dapat apa gitu. Saya kerjakan PR atau tugas, nanti dapat apa Bu. Nah, misalkan dapat hadiah atau apa. Itu adalah motivasi eksternal yang bersifat sementara. Jika dia motivasinya untuk menghargai diri sendiri, kalimat yang biasanya terucap, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, di sini yang kita tuju. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu, ini dihukum penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Nah, ini memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi seperti itu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi sama penghargaan sama hukuman itu sama-sama mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian jika suatu penghargaan diharapkan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi dalam suatu percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan. Gambar tersebut hampir sama. Ketika diberi penghargaan, mereka memberi jawaban benar, sementara sebagian tidak. Kemudian anak yang tidak diberi penghargaan itu akan semakin teliti. Tetapi ketika tidak diberi penghargaan, mereka ketepatannya tidak maksimal. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, seperti ini. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah, itu saja ya Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan pastinya, guys, Bapak Ibu. Kemudian ada kecemasan tersendiri. Dan penghargaan menurunkan kualitas juga. Nanti kalau dibayar lebih baik, kalau tidak dibayar tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Orang biasanya yang dibayar itu kreativitasnya mentok sampai situ, tetapi orang yang tidak dibayar akan lebih berkreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya itu tidak ada. Menujunya adalah ke penghargaan. Bentuk program kebajikan apresiatif. Nah, di sini contoh pengakuan yaitu ada pengakuan secara khusus, secara pribadi, kemudian semua murid dan secara konsisten. Nah, ini ada tulis Bapak Ibu. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, misalkan ini yang nomor 1, coba Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Katanya hukuman. Hukuman ya? Hukuman ada konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi kita lihat jawabannya ya Pak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah
konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpukan yaitu air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Kira-kira apa nih? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman ada konsekuensi ya, bisa. Nanti kita lihat jawabannya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua juga hukuman, ketiga hukuman, yang keempat adalah konsekuensi. Kemudian yang kelima juga konsekuensi, yang keenam adalah hukuman, yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, di sini ada sama-sama lari. Kenapa yang satu hukuman, yang satu konsekuensi? Mungkin ada yang tahu jawabannya. Kenapa kok yang satu kok hukuman, yang satu kok konsekuensi? Jadi nanti Bapak Ibu bisa tahu bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, monggo Ibu. Ya, karena yang nomor 2 itu Bu, karena sudah menjadi peraturan sekolah. Sedangkan untuk yang terakhir dari mengelilingi lapangan itu konsekuensi bagi siswa karena terlambat di pelajaran PJOK, yang mana pelajaran PJOK itu kan biasanya memang pembelajarannya berada di lapangan seperti itu. Terima kasih Ibu, jawabannya tepat sekali. Jadi kalau yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu relevan Bapak Ibu. Jadi pelajaran PJOK di situ ada materi lari, sehingga kita boleh mengambil konsekuensi tersebut. Oke. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat atau tidak mengerjakan tugas, itu merupakan hukuman. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, lanjutkan. Baru mulai nih Bapak, masih banyak perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah di sini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Dan kalau hukuman itu paksaan, stimulus itu konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, bagaimana kita membuat konsekuensi? Nah, itu nanti ada di keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi antara peraturan dan keyakinan kelas itu hampir mirip. Nanti gimana? Jadi untuk menghindari hukuman itu kita harus membuat keyakinan kelas supaya menjadi konsekuensi, bukan hukuman lagi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi di sini itu anak kita ajak untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas, maka dia itu solusinya bagaimana? Biarkan mereka mengungkapkan apa yang mereka inginkan, bagaimana solusi yang ingin diperbaiki. Nah, sebagai guru kita mengajak murid untuk mencari solusi itu. Jadi anak yang mencari solusi, guru itu sebagai gimana? Apakah baik apa tidak? Apakah menyakiti apa tidak untuk anak?
Nah, seperti itu kita lanjutkan untuk, nah, jadi untuk hukuman itu merupakan kegagalan bagi seorang guru. Nah, itu yang saya pahami seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita menghukum berarti kita gagal sebagai guru. Kalau guru yang sukses pastinya guru yang bisa menerapkan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu menuju ke positif. Kenapa? Kok sebagai guru kita harus menerapkan restitusi? Karena yang pertama, restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang dan korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu biasanya kalimat-kalimat yang diucapkan pada restitusi. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari hubungan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini keyakinan kelas tadi. Nah, dalam budaya positif itu yang paling dalam adalah peraturan kelas, di mana itu lebih terinci. Kemudian ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, yang paling besar lagi adalah budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang warna hijau atau putih? Tidak padam, katanya tidak padam. Nah, kalau yang sebelah yang hijau itu kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu merupakan kira-kira keyakinan kelas apa peraturan kelas, Bapak Ibu? Iya, yang hijau itu peraturan, yang putih Bapak Ibu sama-sama kesepakatan kelas ini. Kenapa yang hijau itu peraturan? Berarti yang ini keyakinan kelas gitu Bapak Ibu. Yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu merupakan keyakinan. Jadi kesepakatan kelas itu belum tentu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih ke umum Bapak Ibu, dan ada nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang A yaitu saling menyayangi, kemudian yang B semangat, dan yang ketiga yaitu peduli. Jadi untuk keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang dituju oleh anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini caranya nih Bapak Ibu. Nanti bisa sambil jalan. Kemudian, nah ini perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat umum, harus bertanggung jawab. Nah, kemudian contoh yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa yang kita bentuk, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas yang kita bentuk yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu adalah salah satu contohnya untuk membuat keyakinan kelas. Jadi untuk peraturan itu lebih rinci Bapak Ibu daripada keyakinan kelas. Tapi yang kita bentuk adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Dan ini untuk kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalkan ada anak terlambat ke sekolah, dia di rumah itu sedang membantu orang tuanya untuk bekerja, misalkan diminta untuk mencari rumput. Nah, kalau tidak cari rumput nanti sapinya mati atau gimana. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang dituju untuk
jadi kita harus memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kita ada anak terlambat langsung dihukum. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita dalami dulu apa kebutuhan dasar yang anak itu tuju. Kenapa kok terlambat? Apakah ada alasan lain? Kalau mungkin dia terlambat karena tidur terlalu malam, gimana? Apa solusinya nanti supaya dia tidak mengulangi lagi? Nah, jadi hindari hukuman deh Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang merah itu ya Bapak Ibu, ada penghukum. Kemudian kalau penghukum itu guru berbuat menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, biasanya kan seperti itu gitu Bapak Ibu. Kenapa kamu tidak kasihan sama ibu guru? Ibu guru kan sudah menjelaskan. Kenapa kamu kok malah buyar? Nah, seperti itu membuat orang merasa bersalah. Dan kalau menjadi teman, kita menjadi teman bagi murid kita, yaitu membuat alasan untuk muridnya. Ya, jadi kita rangkul anak didik kita ajak ngobrol, itu adalah posisi teman. Kemudian untuk pemantau, yaitu posisi pemantau yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Contohnya, kenapa kamu kok nilainya 70? Nah, itu kan ukur. Kenapa jam segini kok belum datang? Itu mengukur, itu pemantau. Kemudian untuk posisi manajer. Posisi manajer biasanya guru itu banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini menguatkan pribadi, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu dan positif dan dunia berkualitas. Nah, di sini yang posisi manajer ini, motivasi yang ingin dicapai oleh seorang guru adalah memotivasi anak untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau teman dan pemantau itu motivasinya guru itu untuk mengharapkan anak itu mengharapkan imbalan, ketergantungan pada orang lain. Misalkan kok dijadikan teman pemantau itu, misalkan anak kan kalau teman itu nanti tak kasih ini lah, nah, itu nanti menunjuknya ke imbalan. Kemudian untuk tadi penghukum dan membuat rasa bersalah itu motivasinya menghindari hukuman. Nah, seperti itu. Ada kuis lagi Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan apa? Membuat orang merasa bersalah. Nah, seperti itu ada kata pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah dari posisi kontrol manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu adalah penghukum. Dan yang keenam adalah restitusi. Segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi yang dipelajari itu ada tiga langkah strategis dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada masalah kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian meyakinkan keyakinan kelas tadi. Menstabilkan identitas. Bagaimana ini Bapak Ibu caranya? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah jadi positif terhadap dirinya. Jadi kemarin juga saya sudah praktek untuk penerapan segitiga restitusi. Di situ untuk menstabilkan identitas, kita misalkan ada anak yang tidak memakai sepatu, kita tanya kenapa. Contohnya nanti akan kita putar ya Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dicapai. Kenapa kok bertindak seperti itu? Kenapa tidak memakai sepatu? Nah, itu menanyakan kevalidan dari tindakan yang salah. Kebutuhan apa yang ingin dicapai mereka. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini penerapan disiplin positif
skenario-nya Bapak Ibu. Skenario penerapan segitiga restitusi. Jadi untuk menstabilkan identitas itu kita tanya, Ajian, kamu tahu mengapa dipanggil di sini? Kenapa ya Bu? Ya mungkin karena saya tidak pakai sepatu ya itu. Kamu membawa sepatu kan? Ya Bu. Nah ini diyakinkan Ajian, setiap manusia pernah berbuat kesalahan termasuk guru. Hal itu adalah hal yang wajar dan setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Itu merupakan kalimat menstabilkan identitas di sini ya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah nih, contohnya dia pasti punya alasan ya mengapa kamu tidak memakai sepatu. Kan tadi baru selesai sholat zuhur di musola Bu. Itu baiklah, di musola memang harus melepas sepatu, tapi kalau di kelas apakah boleh tidak memakai sepatu? Nah di sini Jihan klarifikasi, tidak, maaf saya salah. Setelah sholat saya langsung bermain juga tidak pakai sepatu, lebih enak Bu, tidak panas. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah apakah tindakan Mas Jihan itu sesuai dengan keyakinan yang disepakati? Ya. Nah contohnya keyakinan kelas yaitu datang tepat waktu, menjaga kebersihan, pakai seragam lengkap. Yaitu kemudian, nah ternyata kamu masih ingat ya, lalu apa yang kamu lakukan selanjutnya? Nah ini merupakan pertanyaan untuk bagaimana solusi yang ingin dia lakukan. Saya akan langsung memakai sepatu setelah sholat, saat bermain juga saya akan tetap memakainya Bu. Itu, nah dan seterusnya. Itu merupakan pernyataan dari keyakinan kelas. Ini merupakan video di mana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, untuk refleksi nanti mohon Bapak Ibu bisa mengisi link yang ada di sini, nanti saya bagikan ke grup KKG ya. Nah sekian pemaparan tadi, diseminasi konsep budaya positif dari saya. Yang perlu saya tekankan bahwa untuk kita sebagai guru kita terapkan, kita pilih kalau bisa menuju posisi manajer, posisi kontrol manajer. Walaupun kita sebagai guru boleh diperbolehkan untuk mengambil posisi-posisi yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang kita boleh jadi sebagai teman, ataupun kalau terpaksa kita ambil posisi hukuman, itu kita upayakan untuk hukuman yang menghukum, tapi kita hindari Bapak Ibu, kita lebih baik, lebih aman. Nah, lebih aman dari segala hal, misalkan lebih aman dari polisi atau wali murid, kita menuju ke posisi kontrol manajer. Kemudian untuk mendidik anak didik kita posisikan kita sebagai, kalau biasanya kita harus memahami kebutuhan siswa. Nah, belajar melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Mungkin kalau ada pertanyaan mohon dipersilakan. Monggo Bapak Ibu sebagai materi untuk ujian. Mungkin dari sekian banyak materi yang telah disampaikan oleh Bu Cikum, ada yang ingin ditanyakan atau hanya memberikan pendapat, saran atau umpan balik, monggo Bapak Ibu dipersilakan. Di bagian mana nanti mungkin bisa diulang sama Bu Cikum. Monggo Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan Bu Lila? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Iya, ada Bu Lila. Tidak, Irma. Sudah pas. Saya
agar restitusi itu bisa terwujud seutuhnya di dalam kelas. Karena kemarin saya mencoba seperti itu, tapi ya memang namanya anak-anak pasti ada 1-2 orang, bahkan beberapa orang kalau sudah moodnya turun itu pasti tidak melakukan restitusi tersebut. Bagaimana, apa tips atau cara-cara kiat-kiat khusus dari Bu Cikum sebagai CGT yang pengalamannya lebih banyak daripada saya. Monggo Bu Cikum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Mega atas pertanyaannya. Mohon izin bukan nanti Bunda bisa memberi penguatan. Oke, ya, bagaimana tips untuk penerapan restitusi di kelas, Bapak Ibu? Nah, sedikit cerita Bapak Ibu. Saya itu sebelum ikut CGT memang tipe saya adalah tipe guru yang agak keras kepada siswa. Ketika siswa ada kesalahan sedikit, maka akan saya tindak seperti itu. Cuma setelah belajar ini, bagaimana kita mengendalikan emosi kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita, kan yang tadi sudah dipelajari bahwa untuk posisi kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi ketika menghadapi murid, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Nah, tipsnya jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi kok belum berhasil, mungkin kita punya pendekatan lain, baik pendekatan dari keluarga maupun komunitas-komunitas yang lain, atau misalkan komite atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar anak. Kita misalkan nih Bapak Ibu, ada anak yang kita tangani di sekolah tapi kok masih tidak selesai permasalahannya, kita bisa minta bantuan yang lebih berkompeten seperti Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru-guru teman sejawat. Jadi kita utamakan dulu komunitas praktisi yang ada di sekolah, yaitu Bapak Ibu guru dan Kepala Sekolah. Jadi kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi jangan kita sendiri yang menangani. Kalau kita bisa, ya kita hadapi sendiri dengan segitiga restitusi tadi, dengan menstabilkan identitas, validasi tindak kesalahan, dan menanyakan keyakinan kelas. Misalkan tidak bisa, kita bisa minta bantuan kepada teman sejawat ataupun kepala sekolah. Jadi seperti itu Bu Lila. Jadi hindari hukuman tadi, kita selesaikan baik-baik, kita kendalikan diri kita. Kalau kita emosi melihat anak yang bersalah, kita tidak akan menjadi guru yang dimimpikan oleh anak-anak. Guru yang dimimpikan oleh anak-anak itu guru yang dikagumi anak-anak, guru yang dicintai anak-anak. Ketika kita sudah pensiun, kita akan dicari mereka. Harapan kita kan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita jadi guru yang keras, guru yang menghukum, nanti kita selesai pensiun tidak ada yang menjumpai kita lagi. Betapa sedihnya kita, kan seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Cikum. Izin Bapak Ibu, saya ingin menambahkan sedikit karena ini sangat menarik sekali. Pertanyaan dari Bu Lila yaitu tips dan trik untuk melakukan segitiga restitusi. Sebelum kita bisa melaksanakan segitiga restitusi itu dengan baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu ada beberapa tahapan. Jika kita sendiri masih belum tahu tahapannya bagaimana kita melakukan restitusi, ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berarti Bapak Ibu harus membuat dulu keyakinan di dalam kelas. Jadi tidak moro-moro dari sini setelah pertemuan ini saya akan melakukan segitiga restitusi. Ada anak yang nakal, saya akan melakukan restitusi. Tidak bisa Bapak Ibu. Ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, Bapak Ibu harus melakukan atau membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Setelah terciptanya keyakinan kelas, pajang Bapak Ibu. Setiap pagi sampaikan lagi keyakinan kelas, terus seperti itu. Kemudian baru bisa melakukan segitiga restitusi. Dan
Dan segitiga restitusi ini tidak bisa jamaah, Bapak Ibu. Ini per individu. Jadi walaupun kesalahan itu dilakukan dalam berkelompok, andai ada 3 orang, 2 orang, kita tidak bisa merestitusi secara jamaah. Bisanya secara individu. Jadi mungkin hari ini 1 anak, besoknya yang kedua, besoknya lagi yang ketiga. Seperti itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kenapa? Jadi kita tidak langsung menjas. Kita harus tahu dulu kenapa kok anak tersebut bisa melakukan hal itu. Ini memang butuh perjalanan, tidak serta-merta kita langsung bisa, tidak Bapak Ibu. Karena segitiga restitusi ini kalau namanya cuma 3 Bapak Ibu, tapi prakteknya, nah di sini prakteknya ini yang sangat sulit. Menstabilkan identitas ini kita tidak boleh menjas, kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh. Saya kemarin praktek ke anak kelas 1 Bapak Ibu. Prakteknya ke anak kelas 1, dia masalahnya dia suka bersama teman nyerep-nyerep itu Bapak Ibu. Jadi temannya sedikit-sedikit, Bu saya hilang ini, saya hilang. Mungkin dia tidak ingin mencuri, tetapi dia suka iseng ya Pak ya, usil. Iya, bercanda katanya. Saya kameranya itu Bu disembunyikan. Kenapa? Untuk menstabilkan identitas. Anak kelas 1 mau di video, bisa ngomong, kan tidak bisa Bapak Ibu. Nah, jadi saya harus itu disembunyikan terlebih dahulu. Pakai skenario tidak? Karena saya ingin benar-benar melakukan segitiga restitusi tanpa skenario. Kemudian saya memilih waktu yang pas. Ketika Bapak Ibu ada anak yang carok di sekolahnya, setelah itu dia kan masih emosi mau dilakukan restitusi, tidak bisa jalan Bapak Ibu. Karena hanya emosi yang ada di dalam dirinya, panas, mana masih teman-temannya datang, tidak bisa. Jadi mungkin kapan? Tunggu, biarkan dia duduk atau duduk di kantor guru 1 jam 2 jam sampai dia tenang. Setelah itu baru kita bisa melakukan segitiga restitusi. Kemudian tempat juga menjadi salah satu faktor Bapak Ibu. Di ruang guru, banyak guru tudus, tidak akan bisa terungkap. Saya melakukannya di ruang kelas dan itu pulang sekolah. Saya minta izin terlebih dahulu kepada ibundanya, saya ada perlunya dengan ananda ini. Baru saya melakukan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu mungkin di mana? Mungkin bisa di ruang perpus, di ruang UKS. Istilahnya ini Bapak Ibu menjadi BK. Kalau di SMP dan SMA, bimbingan konseling. Karena di SD tidak ada, maka ya guru kelasnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Baru kalau katanya ini ya, puji dulu, nanti baru kasih tahu kesalahannya. Kalau di depan Bapak Ibu sudah memberikan kesalahan, tidak kira Bapak Ibu, tidak kira masuk. Karena dia merasa kalau dia ini benar. Untuk bisa memberikan dia itu sadar, kita harus menstabilkan dulu tadi yang pertama identitasnya. Iya, Bu Intan juga pernah dulu seperti itu. Bu Intan kalau mengambil pensil kemudian ditaruh, itu si Iqbal nanti marah. Bu Intan senang. Iya Bu keluar. Iya Bu, saya senang Bu kalau lihat kok Iqbal itu posang Bu. Ketemu dah. Nah, berarti anak ini memang fusil. Setelah dia mulai bisa berbicara, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa kamu butuhkan? Kalau memang Intan, kebetulan namanya Intan Bapak Ibu, saya sudah keceplosan. Mungkin Intan kalau ingin lihat Iqbal senang gitu, gimana cara yang lain? Jangan disembunyikan. Mikir Bapak Ibu, saya siang dia, saya nggak tajul. Ini kan direkam Bapak Ibu. Ternyata tidak, dia bisa. Walaupun kelas 1, saya ajak main aja enak ya Bu. Iya betul. Andai kita Bu dari depan langsung asli, nggak kira sikap diam, kita yang emosi. Ya, seperti itu. Setelah validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Balikkan lagi ke
begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk refleksi ya Bapak Ibu, monggo disimak lagi itu tadi ya Pak Andi ya, dengan refleksinya. Nih, nah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nih, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna, disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Nakom seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi manasi ini? Dan saya akan menjadi Amo yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah mungkin 4 pertanyaan itu Bapak Ibu, tolong bisa diungkapkan umpan balik. Satu saja mungkin, kok. Semua Bapak dari keempat itu. Satu dulu Bapak Ibu, nomor 1 dulu, ya monggo. Nomor 1 dulu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mungkin Wida, Bu Wita, monggo Wita. Pertanyaan pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ini masalah hukuman tadi Bu. Jadi saya lebih paham tentang hukuman. Ternyata setelah tadi Bu Jiko memberikan materinya, memberi hukuman itu keliru. Terima kasih, itu saja Bu. Mungkin akan lebih baik jangan memberi hukuman. Ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wita. Untuk yang pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna, disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo. Tadi motivasi intrinsik kan ada 3 itu Bapak Ibu, yaitu motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Nah itu motivasi, kalau disiplin dan mikir. Monggo Bapak Ibu. Perasaan. Monggo. Pak Andi sudah kayaknya sudah. Bu Dewi mungkin. Yang jelas perasaannya ya sangat senang sekali ya. Senang gembira sekali. Karena apa? Dari tidak dari penjelasan dari Mutikum sendiri, akhirnya kita kan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan jawaban kita. Jadi untuk motivasi disiplin, jadi kita paham bagaimana cara memotivasi terutama diri kita sendiri. Dari hal ini kita yang merasa puas, merasa senang dengan materi-materi yang sudah dijelaskan Mutikum. Akhirnya kita paham, oh begini. Jadi kita bisa bisa beradaptasi dengan yang seharusnya tidak kita lakukan untuk hal-hal ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak ini. Jadi tadi perlu digarisbawahi, tidak hanya hukuman yang kita hindari, tapi juga penghargaan juga harus kita hindari. Kalau kita mau ngasih, kita kasih apresiasi aja kepada anak didik kita. Kita selalu kasih apresiasi. Apresiasi itu bisa pujian ataupun jempol gitu, kan? Tapi hindari penghargaan. Untuk yang ketiga nih Bapak Ibu, peran anak seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Monggo Bapak Ibu. Bapak asal masuk ke Bapak sebelahnya mungkin. Bu Ewi. Ya. Oke. Bu Dewi apa Bu Ewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab ya Bu, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini. Dari materi yang Ibu Jikom sampaikan tadi, Alhamdulillah saya akan menerapkan yang apa yang Ibu Jikom tadi sampaikan. Saya akan mencoba terapkan di sekolah saya sendiri, di kelas, selama di kelas saya. Kemudian akan mencoba membuat restitusi positif tadi Bu yang diterapkan di kelas kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bu Edwin. Kemudian yang terakhir Pak Budi sekalian ini sudah pegang mic ya Pak Budi ya. Sekalian Pak Budi, monggo. Terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan pertanyaan, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, setelah saya pelajari, meskipun temponya cepat ya, terlalu cepat tadi ya, tapi setidaknya saya sudah mendapatkan ilmu. Kemungkinan besar yang saya lakukan sebelumnya tidak sesuai dengan yang didiseminasi konsep budaya positif ya, bisa saya perbaiki. Seperti itu Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Ini sedikit refleksi bagi kita semua gitu Pak Budi. Bukan hanya Pak Budi saja, saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Saya jadi mempelajari modul ini itu seperti ditampar Bapak Ibu. Kok saya seperti itu ya, ternyata saya yang sudah saya lakukan itu salah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Budaya positif harus kita ciptakan di sekolah kita masing-masing supaya kita lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, disitulah saya hanya bisa memaparkan. Saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu, tapi alhamdulillah ilmu yang ada yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Kami selalu membawa